Halo viewers, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Pakai TV, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar terus berkembang untuk men-sharekan dakwah dan vlogging saya. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang masalah puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum bagi kalian apa yang diwajibkan itu asyam, berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang yang dahulu untuk berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang lain tentang kewajiban kita berpuasa untuk bulan Ramadan. Faman syahida minkum syahra falyusumhu. Faman barang siapa syahida yang sudah melihat minkum di antara kalian asyahra terhadap bulan, falyusumhu, maka hendaklah kalian berpuasa karena melihat bulan itu. Faman syahida minkum syahra falyusumhu. Barang siapa yang sudah melihat bulan, hendaklah dia berpuasa. Oleh karena itu, tujuan puasa di sini adalah la'allakum tattaqun, yaitu agar kita bertakwa, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa telah diwajibkan, disyariatkan terhadap umat-umat terdahulu dan juga diwajibkan terhadap umat Muhammad SAW dengan tujuan yang sama, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian itu semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkat rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, yang pertama makna puasa. As-shaum lughatan ay imsak. Puasa secara bahasa itu artinya imsak, menahan atau mencegah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Inni nadartu lirrahmani shauman." Sesungguhnya saya bernazar kepada Tuhan yang Maha Pengasih, shauman, ai imsakan, yaitu mengekang. Jadi shauman itu artinya mengekang atau mencegah. Fi syar'i, dan secara syarak yang disebut puasa adalah imsakan makhsus. Imsakan makhsusin itu mengekang secara khusus, fi syakhsin makhsusin, orangnya khusus tertentu, fi waktin makhsusin, waktunya juga tertentu, bi syara, itu dengan beberapa syarat. Jadi puasa secara istilah adalah mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari munculnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Yang pertama adalah memasukkan sesuatu secara sengaja ke manfaat, yaitu jalan yang tembus ke dalam perut langsung. Apa aja manfaat itu? Yaitu kubul, dubur, jalan depan, jalan belakang, kemudian jalan kencing, jalan kotoran maksudnya. Kemudian telinga, hidung, mulut. Jika telinga itu ada batas minimalnya. Jika kalian melihat telinga, menggaruk-garuk telinga, gatal, kemudian di situ ada batas wajarnya, itu masih sah. Tapi jika berlebihan dari batas wajarnya yang kelihatan, maka itu bisa membatalkan puasa. Termasuk hidung. Hidung itu juga ada batas wajarnya. Ketika kita lihat lubang hidung seseorang, maka kita bisa melihat batas wajarnya segitu. Jika kita masih di sini menggaruk-garuk hidung memasukkannya, maka sah. Tapi jika lebih dari batas wajarnya, itu membatalkan. Mulut, batas wajarnya di lidah, tapi batas terakhirnya itu adalah di tenggorokan. Jika kita hanya mencicipi makanan tidak ditelan, sah selama dikeluarkan. Minum air berkumur-kumur tidak sampai masuk ke tenggorokan masih sah, tapi juga sudah menetes ke dalam tenggorokan melebihi dari batas wajarnya, itu dapat membatalkan puasa. Termasuk berenang, telinga kemasukan air, hidung kemasukan air, mulut kemasukan air, kemudian kencing dalam air juga membatalkan puasa, kentut dalam air juga membatalkan puasa, karena langsung ke manfaat atau jalan depan dan jalan belakang, jalan kubul dan jalan dubur. Itu termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Berikutnya adalah ta'amudul qai', sengaja muntah. Kalau muntahnya secara sengaja, itu membatalkan puasa. Jika tidak sengaja, tidak membatalkan puasa. Yang kedua adalah keluarnya sperma. Keluarnya karena bersyahwat. Itu kalau keluar dengan sengaja karena bersyahwat dengan sesuatu, maka itu membatalkan puasa. Jika ihtilam atau mimpi basah secara tidak sengaja, keluar sperma tidak sengaja, seperti contohnya tidur di siang hari, kemudian bermimpi, kemudian mengeluarkan sperma atau mani, lalu kemudian dia terbangun, maka puasanya tidak batal karena tidak sengaja. Artinya dia tidak sadar melakukan itu karena di dalam mimpi.
Berikutnya yang membatalkan puasa adalah murtad, keluar dari Islam. Bedakan murtad dengan musyrik ya. Kalau musyrik itu masih Islam tapi dia berdosa besar karena menyekutukan Allah. Kalau murtad itu sudah keluar dari Islam dan itu bisa membatalkan puasa. Murtad itu ada yang keluar sendiri dari agamanya, dari agama Islam, dia menyatakan keluar, atau dia mengatakan kata-kata yang dilarang Nabi. Man kafara al muslim fahuwa kufur. Barang siapa yang berkata kafir terhadap orang sesama Islam, maka orang itu kufur, bisa kafir. Jadi jangan mengkafirkan orang-orang yang sesama Islam. Siapa yang berkata kafir kepada sesama muslim, maka yang berkata kafirlah itulah yang akan menjadi kafir. Makanya hati-hati jangan mengatakan kafir selama orang itu sesama muslim. Berikutnya adalah yang membatalkan puasa adalah berhubungan suami istri atau wat'in fil farji, berhubungan suami istri. Iltiqa'ul khitana ini bertemunya dua alat kelamin suami istri di siang hari bulan Ramadan, itu dapat membatalkan puasa. Kalau malam harinya boleh, karena pada malam hari itu sudah dijamin oleh Allah dalam Al-Quran yang dinyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyami arrafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fatabu alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifun fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Shadaqallahul azim. Artinya, dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasamu. Jadi kalau kita bulan puasa itu boleh kita berhubungan terhadap istri kita, karena sudah ada jaminan ayat. Tapi kalau siang hari secara sengaja, maka itu membatalkan puasa. Makan membatalkan puasa. Berikutnya adalah yang membatalkan puasa adalah makan dan minum. Makan dan minum lewat mulut. Jika sengaja membatalkan puasa, jika tidak sengaja atau lupa tidak membatalkan puasa. Berikutnya adalah haid yang membatalkan puasa. Yang berikutnya adalah nifas, dan yang terakhir adalah majnun atau gila. Jadi gila itu dapat membatalkan puasa. Berhubungan saja dapat membatalkan puasa. Keluar sengaja itu membatalkan puasa. Itulah hal-hal yang membatalkan puasa. Wasyara itu wujibus syiyam. Syarat-syarat orang yang melakukan puasa. Syarat-syarat orang yang boleh puasa ada 3. Pertama Islam. Selain Islam tidak wajib puasa. Yang kedua adalah al-bulugh, balik. Yang ketiga itu adalah al-aqlu, atau berakal atau punya akal. Itulah syarat-syarat wajib puasa. Berikutnya adalah faraidul siyam, rukun-rukun puasa atau fardu-fardu kewajiban berpuasa. Yang pertama niat. Jadi niat ini wajib dilafadzkan ketika malam hari. Menurut Imam Syafi'i, setiap malam wajib kita meniatkan puasa ketika malam hari untuk besok harinya. Sedangkan menurut Imam Malik cukup sekali saja di awal, dirapel sampai 30 hari. Agar lebih amannya, kita ambil aja dua-duanya. Yang pertama kita niat di awal sampai 30 hari, dengan tetap setiap malamnya kita mengikuti Imam Syafi'i, melafadzkan niatnya puasa untuk pagi harinya. Jika kita lupa, maka kita tetap sah puasanya, karena sudah di awal sudah ada penjagaan bahwa kita niat puasa selama 30 hari. Oleh karena itu niatnya kita ambil dua-duanya, niat di awal sampai 30 hari, kemudian niat juga tetap setiap malamnya untuk berpuasa besok harinya. Hari Nahimullah yang kedua adalah al-imsak, mencegah dari anil akli wasyurbi, dari makan dan minum, atau mubtilatis syiyami, hal-hal yang membatalkan puasa. Mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa termasuk makan dan minum. Yang ketiga wal jimai, dan berhubungan puasa, berhubungan badan, dan seterusnya. Itulah hal-hal yang merupakan rukun puasa. Jadi rukun puasa itu yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah al-imsak, mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari munculnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Yang ketiga adalah mengetahui waktunya puasa.
Kapan kita puasa, kapan kita makan, kapan kita sahur, kapan kita mukel, kapan kita harus puasa, itu harus tahu waktunya. Itu adalah rukun-rukun fardu-fardu puasa. Istahabu fi shaumi salatatu asya', disunahkan bagi kita itu 3 hal di dalam puasa. Yang pertama adalah takjilul fitri, mempercepat berbuka puasa. Jadi ketika adzan kita langsung mempercepat untuk membatalkan puasa. Karena kalau membatalkan puasa itu ditunda-tunda sampai lama, puasa kita dianggap haram setelah dari adzan itu. Wa ta'khirus suhur, yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Jadi sahur itu jangan makan terlalu awal malam, tapi di akhir ketika waktu-waktu mendekati subuh. Jangan terlalu awal. Kenapa? Karena nanti biar kekuatannya lebih lama. Wa tarkul hujri minal kalami, dan meninggalkan perkataan-perkataan yang kotor atau tidak bermanfaat. Itulah sunnah-sunnah yang disunahkan dalam puasa. Berikutnya adalah waktu-waktu yang diharamkan berpuasa. Ada 5. Yang pertama adalah yaramu syiyamu khamsati ayyam. Yang pertama adalah al-idaini, 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ketiga dan keempat dan kelima adalah ayyamut tasyrik, salah satu 3 hari pada hari tasyrik. 3 hari tasyrik, 1 Idul Fitri, 1 Idul Adha, ada 5 hari. 2 hari raya dan 3 hari tasyrik. Ini adalah waktu-waktu yang diharamkan berpuasa. Hadirahumullah, berikutnya adalah fayakruhu shaum yaumil syak, dimakruhkan berpuasa pada hari syak. Hari syak itu adalah akhir dari bulan Sya'ban menuju ke awal bulan Ramadan. Antara masuk puasa dan tidak itu dimakruhkan untuk berpuasa. Illa ayyufiqu 'adatan lahu, kecuali dia sudah berpuasa sehari-harinya, maka puasa hari itu tidak masalah. Di bulan-bulan sebelumnya sudah biasa dia berpuasa, ketika hari syak dia tetap boleh berpuasa sampai ada pengumuman masuknya awal bulan puasa Ramadan. Atau dia berpuasa sebelumnya. Jadi misalnya tanggal 1 Ramadan itu kemarin tuh hari Selasa misalnya. Di Senin kita masih dimakruhkan berpuasa, kecuali kita hari Minggunya sudah puasa, Senin puasa itu boleh. Kalau orang yang sudah biasa, adatan lahu, biasa dia puasa setiap tahunnya, boleh. Yang di sebelumnya juga puasa, itu juga boleh. Tapi kalau dia tidak terbiasa dan tidak menyambung sebelumnya dengan puasa, maka puasa hari akhir dari bulan Sya'ban menuju ke awal Ramadan itu dimakruhkan, atau hari syak. Hadirin rahimakumullah. Lanjutnya adalah tentang kafarat dan fidyah, tebusan atau bayaran bagi orang-orang yang melanggar puasa atau membatalkan puasanya. Hadirin rahimakumullah, bismillahirrahmanirrahim. Waman wadi'a amidan fil farji, barang siapa itu sengaja berhubungan suami istri, amidan fil farji, dan dia sengaja berhubungan suami istri, iltiqalu khitanaini, bertemunya 2 alat kelamin, falaihil qada, maka orang itu wajib mengganti puasanya, wal kafaratu, dan juga membayar kafarat atau tebusan. Apa kafaratnya? Barang siapa yang melanggar puasa dengan cara berhubungan suami istri secara sengaja di siang hari di bulan Ramadan, maka dia wajib mengqadha puasa. Tidak hanya itu, dia juga mendapatkan kafarat atau denda yang harus dibayar. Wal kafaratu, sedangkan kafaratnya atau tebusannya itu ada 3. Yang pertama adalah itsqu raqabatin mu'minatin, membebaskan budak yang mukmin. Yang kedua adalah fa'ilam yajid, jika dia tidak menemukan budak yang dimerdekakan, fasyamu syahraini mutatabi'aini, berpuasa 2 bulan secara terus menerus. Maka dendanya adalah berpuasa 2 bulan secara terus menerus. Lam istati, jika dia tidak mampu untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, juga tidak mampu untuk memerdekakan budak, faita'amu sittina miskinan, maka dia wajib memberikan makan 60 orang miskin. Itu tadi adalah kasus orang yang melanggar puasa dengan cara berhubungan suami istri sengaja di siang hari bulan Ramadan. Yang kedua adalah tentang orang yang mati dan dia matinya saat meninggal di bulan puasa Ramadan. Bagaimana kalau orang yang sudah meninggal dan meninggalnya saat puasa Ramadan dan puasanya Ramadannya masih belum selesai, dia masih menanggung puasa. Waman mata, dan barang siapa yang mati wa alaihi shaumun min Ramadan, waman mata wa alaihi shaumun min Ramadan. Waman mata, dan barang siapa itu mati wa alaihi shaumun, dan dia masih puasa min Ramadan pada waktu bulan Ramadan, utima anhu, maka dia wajib memberikan makan, likulli yaumin mudun, setiap harinya itu memberikan makan 1 mud.
1 mud itu sama dengan 6 ons. Jadi kalau ada 30 hari, 6 ons kali 30 hari sama dengan 18 kilo dalam 1 bulan. Jika dia puasa 10 hari lalu kemudian dia masih menanggung puasa 20 hari, maka ahli warisnya atau keluarganya wajib mengganti puasa orang yang sudah meninggal itu dengan memberikan makan atau memberikan beras, makanan pokok 1 harinya 1 mud. Memberikan makan kepada orang miskin 1 harinya 1 mud. Ut'ima minhu, maka dia wajib berikan makan likulli yaumin mudun, setiap harinya 1 mud. Jadi kalau 30 hari itu 1 mud itu ada sekitar 18 kilo. Jadi kalau dia sudah puasa 10 hari lalu kemudian dia meninggal pada hari itu, masih sisa 20 hari lagi puasanya, maka ahli warisnya itu wajib mengganti puasa orang yang meninggal tersebut dengan mengganti memberi makan 1 harinya 1 mud. Berarti kalau 1 hari 1 mud itu sama dengan 6 ons, berarti 6 ons dikalikan 20 hari dengan sisa puasanya. Berarti berapa? 6 ons kali 10 berarti 260, berarti 120. 120 itu sama dengan 12 kilo. Jadi wajib memberikan makan ke orang miskin 1 harinya 1 mud atau setara dengan 12 kilo untuk berasnya. Itu belum lauknya ya. Berikutnya kasusnya orang tua, wasyaikhu, dan orang tua al-fani yang sudah tua renta. In ajiza, jika dia itu tidak mampu anis suami dari berpuasa, yuftiru, maka dia boleh mokel atau berhenti puasa. Buyutimu angkul yaumin muddan, dan mengganti dengan memberi makan setiap harinya itu 1 mud. Yaitu kalau 1 bulan berarti dia membayar fidyahnya 18 kilo. Jadi dia untuk orang tua yang sudah tidak mampu puasa, dia tidak usah mengqadha puasanya, tapi cukup membayar fidyah atau tebusan, yaitu 1 harinya 1 mud atau 6 ons. Jadi kalau 1 bulan berarti dia memberikan 18 kilo pengganti dari puasanya dengan tanpa mengganti puasa karena sudah tua renta. Beda kasus dengan wal hamilu, sedangkan orang hamil, wal murdi'u, dan orang menyusui. In khafata, jika keduanya khawatir, ala anfusihima, atas dirinya sendiri, aftarota, maka keduanya itu boleh mokel. Wa alaihimal qadha, tapi keduanya tetap wajib mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Wa in khafata ala walidaihima, dan jika keduanya itu khawatir terhadap anak yang dikandungnya, bukan khawatir terhadap dirinya sendiri, fa'alaihima, maka keduanya al-qadha'u wal kafaratu, maka keduanya wajib mengganti puasa dan juga membayar tebusan kafarat. Angkul yaumin mudun, setiap harinya 1 mud, sama. Jadi kalau dia itu khawatir terhadap dirinya sendiri, dia tidak perlu membayar fidyah, tapi tetap wajib mengganti puasanya pada hari yang lain. Tapi jika dia khawatir terhadap anak yang dikandungnya atau anak yang disusuinya, maka dia wajib mengganti puasanya dan juga wajib membayar kafarat. Kafaratnya itu tebusan itu. Nah, tebusannya itu likulli yaumin mudun, setiap harinya itu bayar 1 mud atau 6 ons. Jadi 1 bulan itu 18 kilo. Wal maridu wal musafiru, sedangkan kasusnya untuk orang sakit dan orang perjalanan itu beda lagi. Wal maridu wal musafiru safaran tawilan, sedangkan orang sakit dan juga orang yang melakukan perjalanan yang sangat panjang, yaitu minimal perjalanannya 80 kilo atau 1 jam perjalanan dari jarak tempuh wilayah desanya, maka orang sakit dan orang yang melakukan perjalanan yuftironi, boleh menghentikan puasanya atau makan. Wayak diani, tetapi yang keduanya itu wajib mengganti puasanya pada hari-hari yang lain. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Minkum maridun, barang siapa di antara kalian maridun, dalam sakit, keadaan sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka puasanya itu wajib diganti pada hari-hari yang lain. In aftarota, jika keduanya itu mokel. Jika keduanya tidak mokel, ya tidak usah mengganti puasanya pada hari-hari yang lain. Itulah tebusan atau fidyah bagi orang-orang yang berpuasa, yang membatalkan puasanya atau yang melanggar dari puasanya. Yang terakhir dari materi puasa Ramadan ini adalah yustahabbu al-iktsaru min at-tatawwu'i fi Ramadan. Disunnahkan bagi kalian itu untuk banyak melakukan amal-amal ibadah sunnah di bulan Ramadan. Seperti apa? Salat tarawih, salat tahajud, apalagi salat wajib kan sudah bukan sunnah lagi tapi wajib. Yang berikutnya juga ada
ibadah-ibadah seperti ibadah-ibadah sunnah seperti al-lubsu fil masjid, i'tikaf, diam di masjid. Nah, kalau diam di masjid ini termasuk ibadah sunnah yang biasanya digunakan oleh orang-orang untuk mengejar Lailatul Qadar. I'tikaf itu syaratnya harus ada dua rukunnya. Yang pertama niat, yang kedua itu al-lubsu fil masjid, diam di masjid. Tidak boleh orang itu keluar dari masjid kecuali ada udzur. Jadi kalau i'tikaf itu syaratnya harus niat, yang kedua itu harus diam di masjid dan tidak boleh keluar dari masjid kecuali ada udzur seperti kencing, buang air besar dan lain sebagainya. Udzur syar'i yang diperbolehkan itu di dalam i'tikaf itu yang diperbolehkan darurat ketika keluar. Niat di dalam i'tikaf itu nawaitu an i'tikaf fi hadal masjid. Niat saya berdiam karena kebaikan di dalam masjid ini. Jadi kalau kalian itu i'tikaf di masjid kemudian Lailatul Qadar turun, maka pahala i'tikafnya itu dilipat gandakan seperti orang beribadah 70 tahun. Seperti i'tikaf itu selama 70 tahun. Subhanallah. Maka i'tikaf itu penting. Nah, terkait dengan Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kalian Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadr khairun min alfi syahri. Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Turunlah para malaikat juga dengan pemimpinnya ya ruh, yaitu malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim, karena sudah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr, sampai munculnya fajar shadiq. Jadi Lailatul Qadar itu turun pada waktu malam hari sampai munculnya fajar shadiq. Pada waktu malam Lailatul Qadar ini turun banyak malaikat. Para ulama berselisih pendapat tentang Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar terjadi setiap malam di bulan Ramadan, bisa dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir. Tapi juga ada yang mengatakan di akhir-akhir ganjil, sebagaimana yang juga hadis sahih bahwa Rasulullah SAW berdiam diri 10 di masjid dan banyak beribadah 10 akhir di bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah tidak jarang turun dari masjid di 10 terakhir bulan Ramadan. Menurut Imam Al-Ghazali, Lailatul Qadar itu bisa diprediksi dari awal masuknya puasa. Jika awal masuknya puasa seperti kemarin misalnya, itu hari Selasa, maka awal Ramadannya biasanya terjadi tanggal 20. Sedangkan menurut imam yang lain, itu lebih menguatkan kepada tanggal 27 dan 29. Dia mengatakan bahwa di dalam malam 27 dan 29 ini sering terjadi malam Lailatul Qadar. Tapi wallahu a'lam bishawab. Yang penting kita setiap malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat di akhir-akhir 10 akhir ini, insyaallah kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.